Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM F551230058 dari kelas TIB. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan beberapa poin yang telah kami pelajari dari materi sebelumnya. Ya, jadi yang pertama yaitu konsep computer security. Jadi menurut NIST Computer Security Handbook, Computer Security mencakup perlindungan sistem informasi untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan keamanan dari sistem informasi. Tiga konsep ini disebut dengan CIA Triad. Jadi yang pertama yaitu kerahasiaan. Computer security menjamin bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan bagi pihak yang berwenang dapat memiliki kendali atas informasi tersebut. Yang kedua yaitu integritas. Jadi computer security menjamin bahwa informasi dan program hanya dapat diubah dengan cara yang telah ditentukan, dan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya tanpa manipulasi yang tak sah. Ya, berikutnya yang ketiga, ketersediaan. Computer security menjamin bahwa sistem dapat diakses dengan cepat dan tidak ada penolakan layanan bagi pengguna yang berwenang. Nah, dari ketiga konsep tersebut, beberapa orang yang bekerja pada bidang ini menambahkan lagi beberapa konsep untuk melengkapi gambaran dari computer security. Yang pertama yaitu keaslian. Jadi computer security memastikan bahwa informasi dan pengirim dapat diverifikasi dan dipercaya. Yang kedua, akuntabilitas. Jadi mengharuskan bahwa tindakan suatu entitas dapat dilacak, mendukung non-repudiation, deteksi intrusi, dan analisis forensik. Dari konsep-konsep di atas dapat dikatakan bahwa computer security mencakup berbagai aspek dan yang bertujuan untuk melindungi informasi dan sistem dari ancaman yang dapat mengganggu fungsi atau kepercayaan terhadap sistem tersebut. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu konsep threat, asset, dan attack. Threat atau ancaman utama terhadap sistem komputer meliputi satu, pengungkapan tidak sah yang mengancam kerahasiaan seperti exposure, interception, inference, dan intrusion. Yang kedua, penipuan atau deception yang mengancam integritas data atau sistem seperti masquerade, falsification, and repudiation. Ketiga, yaitu gangguan atau disruption yang mengancam ketersediaan atau integritas sistem seperti incapacitation, corruption, and obstruction. Yang keempat, perebutan kendali atau usurpation yang mengancam integritas sistem seperti misappropriation dan misuse. Berikutnya, aset. Aset yang perlu dilindungi dalam komputer dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Hardware rentan terhadap serangan fisik dan perusakan yang mengancam ketersediaan. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Software rentan terhadap serangan yang dapat menghapus atau memodifikasi software yang mengancam ketersediaan dan integritas. Yang ketiga, data. Ancaman pada data meliputi hilangnya ketersediaan, pelanggaran kerahasiaan, dan modifikasi yang tidak sah. Yang keempat,
jalur komunikasi dan jaringan. Serangan pasif seperti eavesdropping dapat mengakses informasi sementara. Sementara serangan aktif seperti modification of message dan denial of service dapat mengganggu atau mengubah alur data. Ada beberapa macam jenis serangan seperti serangan aktif, yaitu seperti mendengarkan tanpa memodifikasi data, dan serangan aktif memodifikasi atau mengganggu sistem. Nah, serangan pasif lebih sulit dideteksi, sedangkan serangan aktif lebih sulit dicegah, tetapi bisa dideteksi dan dipulihkan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu persyaratan fungsional komputer security. Berdasarkan standar FIPS 200 yang mencakup 17 area keamanan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi. Beberapa area yang memerlukan langkah teknis keamanan komputer meliputi 1. Akses kontrol, membatasi akses sistem informasi hanya untuk pengguna dan proses yang berwenang. 2. Identification and authentication, mengidentifikasi pengguna, proses, atau perangkat sebelum memberikan akses. Yang ketiga, sistem computer protection, melindungi dan mengontrol komunikasi serta melibatkan teknik pengembangan perangkat lunak yang aman. Yang keempat, System and Information Integrity, melindungi sistem dari kode berbahaya dan memperbaiki kelemahan sistem dengan cepat. Berikutnya yaitu area yang memerlukan manajemen meliputi 1. Awareness and training, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap resiko keamanan dan memberikan pelatihan. 2. Audit and accountability, merekam dan memantau aktivitas sistem untuk mencegah atau mendeteksi tindakan tidak sah. 3. Risk assessment, menilai resiko terhadap aset organisasi secara berkala. Berikutnya area yang melibatkan kombinasi langkah teknis dan manajemen antara lain. 1. Configuration management, mengelola konfigurasi dan pengaturan keamanan sistem. 2. Incident response, menangani insiden keamanan dengan mendeteksi penanganan dan pelaporan insiden. Ya, secara keseluruhan keamanan informasi membutuhkan integrasi atau langkah-langkah teknis untuk memanajemen dan melindungi sistem secara menyeluruh. Baik, itu saja 3 poin dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Andi Muhammad Ihzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ihzan dengan NIM F551-23065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Yaitu selanjutnya adalah prinsip dasar desain sistem keamanan. Desain sistem keamanan bertujuan untuk melindungi data, perangkat, dan jaringan dari serangan yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan. Adapun prinsip-prinsip dasar desain yang mencakup, yang pertama itu kerahasiaan. Informasi sensitif hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang, misalnya menggunakan enskripsi untuk memastikan data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu integritas, menjamin bahwa data tetap utuh dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem harus mendeteksi perubahan yang tidak sah pada data.
Yang ketiga yaitu ketersediaan, memastikan bahwa sistem dan data selalu tersedia bagi pengguna yang sah kapan saja diperlukan. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan DOS, Denial of Service. Yang keempat yaitu autentikasi, memastikan bahwa identitas pengguna yang mengakses sistem ini benar. Ini sering diterapkan melalui metode login atau biometrik. Yang kelima yaitu otorisasi, menetapkan akses pengguna sesuai dengan hak yang mereka miliki dalam sistem. Yang keenam yaitu akuntabilitas. Setiap tindakan pengguna harus dapat dilacak untuk mencegah penyalahgunaan atau mengetahui pelanggaran keamanan. Yang selanjutnya yaitu ada konsep attack surface atau permukaan serangan. Attack surface adalah jumlah total titik potensial di mana sistem atau aplikasi dapat diserang. Semakin besar attack surface, semakin banyak juga potensi titik masuk bagi peretas. Ada 3 jenis attack surface. Yang pertama itu adalah network attack surface, yaitu meliputi semua titik akses jaringan seperti port terbuka, layanan jaringan, atau protokol yang digunakan. Yang kedua yaitu software attack surface, yang terdiri dari kerentanan dalam kode aplikasi, seperti bug, kesalahan dalam konfigurasi, atau penggunaan pustaka yang tidak aman. Yang ketiga yaitu human attack surface, melibatkan kelemahan manusia, seperti melalui serangan rekayasa sosial, email phishing, atau praktik keamanan yang buruk. Adapun strategi pengurangan attack surface yang meliputi yaitu menutup port yang tidak diperlukan, menggunakan patch keamanan secara teratur, dan juga membatasi hak akses pada sistem. Materi yang ketiga yaitu konsep attack tree atau pohon serangan. Attack tree adalah metode untuk memodelkan bagaimana serangan bisa dilakukan terhadap sistem. Ini adalah representasi grafis dari semua cara yang mungkin dilakukan untuk menyerang sistem, di mana setiap mode merepresentasikan suatu langkah atau skenario. Attack tree membantu analisis keamanan untuk memahami semua potensi jalur serangan dan untuk mengidentifikasi titik lemah. Adapun langkah-langkah dalam membangun attack tree. Yang pertama itu akar, representasi dari tujuan serangan, misalnya mencuri data yang sensitif. Yang kedua itu adalah cabang, jalur-jalur yang memungkinkan peretas mencapai tujuan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah daun, langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk menyelesaikan setiap jalur. Adapun manfaat dari attack tree, yaitu mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem, menilai resiko yang terlibat di setiap cabang, dan juga menyusun rencana mitigasi berdasarkan prioritas ancaman. Dan materi yang keempat yaitu strategi pengamanan sistem komputer. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan. Di antaranya yaitu defense in depth atau pertahanan berlapis, menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk melindungi sistem. Jika satu lapisan gagal, lapisan lain juga dapat melindungi. Yang kedua itu last privilege atau hak istimewa terkecil, hanya memberikan akses yang diperlukan kepada pengguna aplikasi atau layanan untuk mencegah penyalahgunaan akses yang diperlukan. Yang ketiga yaitu patch management, secara rutin menerapkan pembaruan pada patch keamanan untuk menutup kerentanan perangkat lunak yang diketahui. Yang keempat yaitu ada intrusion detection and prevention system atau IDPS, yaitu menggunakan sistem yang memonitor aktivitas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman atau intrusi. Yang selanjutnya ada network segmentation, yaitu memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen yang berbeda untuk membatasi dampak dari potensi serangan. Yang ketujuh ada data encryption, menggunakan enkripsi untuk melindungi data, baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Yang terakhir adalah monitoring and logging, melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap aktivitas sistem dan jaringan serta mencatat aktivitas tersebut dianalisis lebih lanjut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Sekian, terima kasih.